Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita merenungkan, memikirkan tentang kehidupan Yesus dalam menjalankan misinya, dia pada awalnya, dia juga pergi ke rumah-rumah ibadah dan dia menyatakan bahwa dialah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, khususnya dalam Yesaya 61 ayat 1-2 ya. Pada waktu dia masuk ke rumah ibadah, dia dikasih gulungan Alkitab, dan itu kitab Yesaya. Lalu dia membaca dari ayat 1-2 Yesaya ya. Dia berkatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Ya. Jadi pada waktu itu setelah dia menutup kitabnya, dia duduk dan semua orang melihat dia, lalu dia mulai mengajar ya. Ini dari Lukas pasal 4 ayat 21. Lalu ia mulai mengajar dan berkata, "Pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya." Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus mulai untuk dia mengklaim bahwa dirinya adalah Mesias, tetapi dia membuktikannya dengan tindakan. Ya, dalam nubuat ini menyatakan bahwa memang dia akan menyampaikan kabar baik, ya, kepada orang-orang miskin, ya, kepada semua orang, ya, orang miskin dan orang kaya. Namun ditekankan di sini kepada orang-orang yang miskin, karena orang yang miskin itu ingin dibebaskan. Ya, orang yang miskin itu yang mencari Tuhan. Ya, orang yang miskin itu dia ingin bebannya diangkat. Ya, juga membebaskan orang-orang yang tertawan, bukan tertawan secara orang di penjara saja, tetapi yang tertawan hatinya, yang tertawan oleh dosa. Dan dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mujizatnya itu bukti bahwa memang benar dia itu dia itu Mesias. Ya, dan kedatangan Tuhan Yesus itu untuk menjalankan misinya. Memang kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan ditunjukkan ya, bahwa dia menyembuhkan orang, dia memberi makan, semua itu untuk apa? Bukan saja untuk menunjukkan kasih, tetapi juga untuk menunjukkan belas kasihan. Nanti ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa dia melakukan semua itu karena belas kasihan, ya, karena dia adalah gambar kasih Allah. Kan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada semua orang, sehingga ia memberikan anak yang tunggal. Ya, Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus itu karena menunjukkan kasih Allah yang besar. Jadi dia datang itu bukan hanya menyelamatkan manusia dari dosa saja, ya, bukan saja menyelamatkan melalui salib, tetapi dia juga mewujudkan hati dan hati dari Allah, ya, itulah hati Allah, kasih Allah, dan juga yang menunjukkan kepeduliannya kepada penderitaan manusia, penderitaan karena dosa, ya. Jadi dia juga ingin menyembuhkan orang yang sakit. Bukan saja sakit tubuhnya, yang sakit hatinya juga. Jadi saudara-saudara, kalau kita datang pada Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit hati. Ya, jadi dia juga memberi makan orang yang lapar. Dia juga membangkitkan orang yang mati. Jadi yang terutama di sini ya, karena Tuhan Yesus mengatakan, dia tuh penuh dengan pengampunan. Banyak teladan-teladannya, contoh-contohnya, dan perumpamaan ya yang dia berikan
bahwa orang harus saling mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Di dalam doa Bapa kami kan dia mengajar demikian juga ya. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang berdosa kepada kami. Jadi bahkan contohnya itu minta diampuni seperti kita yang mengampuni. Aduh, bagaimana kalau tidak mengampuni? Dan pada akhirnya Tuhan juga mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni orang, aku juga tidak mengampuni kamu. Jadi, nah saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu menjalankan misinya dan juga memberikan pengajaran-pengajaran untuk membebaskan orang yang tertawan. Khususnya juga hati orang yang tertawan oleh kebencian, tertawan oleh kemarahan. Ya, Tuhan akan memulihkan kalau kita menyerahkan hidup kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mau datang untuk menyelamatkan dunia ini, untuk membebaskan orang yang tertawan. Engkau menyembuhkan sakit kami, sakit hati kami. Engkau juga memberikan kami makanan sampai kami kenyang, makanan firman, makanan jasmani juga. Terima kasih Tuhan. Berita baik yang Engkau bawa untuk kami. Biarlah kami dapat menghayati, kami mengerti apa misi Tuhan datang ke dunia ini. Dan biarlah kami sebagai murid-murid-Mu mau meneladani Engkau. Dan biarlah kami sudah menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sehingga kami dibebaskan dari dosa kami. Kami dapat mengampuni orang lain. Kami dapat dibebaskan hati kami dari kemarahan, kebencian. Tolong kami Tuhan, supaya kami terbebas dari kungkungan dosa itu, dari tawanan dosa. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan kali ini. Kiranya saudara-saudara terus setia merenungkan firman Tuhan, menjalankan firman-Nya. Apa yang sudah kita bicarakan, kita bisa menjalankannya. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.